Dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 1 juta sertifikat tanah secara virtual yang turut diikuti pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsad didampingi Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur di ruang Media Center Sekretariat Daerah Senin 9 November 2020. Kepemilikan sertifikat tanah ini sendiri sangat penting sebagai bukti kepastian kepemilikan tanah dan juga untuk menghindari sengketa kepemilikan lahan. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri, ada sebanyak 1.302 sertifikat yang akan diserahkan. Alhamdulillah hari ini telah diserahkan oleh Bapak Presiden secara nasional dan untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita juga memiliki sertifikat sebanyak 1.302, ada sudah 3 desa yang diserahkan, yaitu di Amawang Kanan, Amawang Kiri Muka, dan Penjampang Bahagia, totalnya 323, dari total 1.302 yang diserahkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk sertifikat yang kepemilikan pemerintah daerah ada 29, baru 17 yang bisa diserahkan. 12 ini masih berproses karena ada berbagai persoalan teknis, 4 dalam proses perbaikan, sisanya akan diselesaikan semoga secepatnya. Bagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kepemilikan sertifikat ini menjadi penting untuk menjadi kepastian kepemilikan tanah, kepastian luasnya, dan juga untuk menghindari sengketa kepemilikan lahan. Sebagaimana juga diharapkan Bapak Presiden bahwa sertifikat ini memungkinkan bagi pemiliknya untuk melakukan agunan modal ke perbankan dan lain sebagainya, tapi tetap dengan memperhatikan agar kemampuan untuk melunasinya sehingga tidak menjadi beban bagi pemilik sertifikat. Kami atas jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini dengan kantor pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita lakukan lagi kerjasama. Menyambut hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pada tanggal 2 Desember mendatang genap berusia 70 tahun, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Samsuri Arsad dan Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur membuka rapat persiapan hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke-70 bertempat di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah Senin 9 November 2020. Dengan mengusung tema Pemerintah bersama masyarakat tetap tangguh dan produktif membangun Banua di masa pandemi COVID-19, Bupati Haji Ahmad Fikri dalam kesempatan pembukaan rapat menyampaikan beberapa arahan untuk pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut. Di antaranya tentang berbagai kegiatan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka peringatan hari jadi tahun ini bersifat virtual tanpa mengurangi arti dan makna hari jadi tersebut. Ya, alhamdulillah hari ini kita pakai waktu rapat memantapkan rencana hari jadi Hulu Sungai Selatan yang ke-70. Tadi sudah didiskusikan tentang berbagai kegiatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi disepakati juga tadi karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka acaranya bisa bersifat virtual. Di kabupaten terbatas, kecamatan, dan semua desa, kelurahan itu bisa menyaksikan melalui media yang ada ya. Insya Allah nanti kita tetap memeriahkan hari jadi yang ke-70 meskipun dalam suasana pandemi COVID, tapi tidak mengurangi arti dan makna peringatan hari jadi ya. Bertepatan dengan tanggal 10 November 2020, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar peringatan Hari Pahlawan Nasional bertempat di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peringatan Hari Pahlawan Nasional dilakukan dengan menggelar upacara sebagai wujud penghormatan serta mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam membela bangsa dan negara, ditandai dengan mengheningkan cipta serentak selama 60 detik. Sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, upacara dilaksanakan secara sederhana dengan jumlah peserta yang terbatas, namun tetap khidmat tanpa mengurangi makna dari peringatan Hari Pahlawan Nasional itu sendiri. Sebelum kita bacakan sambutan
sosial Republik Indonesia. Pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2020, izinkan saya selaku Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak kita semua untuk terus memaknai 10 November perjuangan rakyat di Surabaya dengan semangat tanpa pamrih, semangat berkorban untuk merebut kemerdekaan hingga bisa kita menikmati kemerdekaan sampai sekarang ini. Sesuai dengan tema yang diangkat, yakni Pahlawanku Sepanjang Masa, peringatan Hari Pahlawan Nasional ini digelar untuk memaknai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah bertaruh nyawa demi keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia agar dapat terus dikenang di dalam sanubari setiap rakyat Indonesia sepanjang masa, sebagai inspirasi dan motivasi guna meneruskan perjuangan mereka dalam membangun negara tercinta ini. Dengan tema meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal hidup sukses dunia akhirat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah di Pendopo Bupati, Selasa 10 November 2020. Ekspos Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, LAPOR, yang dilaksanakan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, ini dinilai dan dievaluasi langsung oleh tim juri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, secara virtual pada Rabu 11 November 2020. Turut hadir mendampingi Bupati Hulu Sungai Selatan sendiri pada saat pemaparannya menyampaikan ada 2 inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lebih lanjut dikatakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri, jumlah partisipasi masyarakat dan tindak lanjut dari pemerintah berjalan dengan seimbang, sehingga tidak ada pengaduan yang tertunda. Bupati Hulu Sungai Selatan juga mengatakan pihaknya sangat bersyukur karena partisipasi masyarakat dengan pemerintahan daerah sangat baik, dan itu adalah kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan. Kedepannya lapor ini akan terus dikembangkan sebagai media untuk mempertemukan antara pemerintahan yang memberikan pelayanan dan masyarakat yang menerima pelayanan. Komisi Pemilihan Umum Kandangan melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan di TPS pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kandangan. Sosialisasi ini diikuti oleh beberapa pejabat struktural, pegawai, dan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kandangan. Tujuan dilakukannya sosialisasi di Lapas Kandangan ini adalah agar para warga binaan pemasyarakatan mendapatkan informasi tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 secara merata. Pada kesempatan ini, kegiatan dibuka oleh Kepala Lapas Kandangan Jeremia Leonta Sinuraya. Acara dilanjutkan dengan pembagian 300 masker secara simbolis, serta sambutan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Kandangan Nida Guslaili Rahmadina. Beliau berharap melalui sosialisasi ini para warga binaan yang memiliki hak pilih dapat memahami pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Rabu 11 November 2020 bertempat di Gedung Kesenian Kandangan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri membuka secara resmi kegiatan workshop tari Tapung Tawar. Rencananya workshop ini digelar selama 2 hari dari tanggal 11 sampai 12 November 2020 yang bertempat di Gedung Kesenian Kandangan dan diikuti sekitar 30 orang peserta yang terdiri dari para guru, pengajar seni budaya tingkat SLTP maupun SLTA sederajat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
hari ini kita telah membuka workshop tari takun tawar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan peserta para guru seni di sekolah SD dan SMP. Tujuannya untuk terus melestarikan tari takun tawar ini, karena tari takun tawar ini merupakan bagian tari yang biasanya dipersembahkan untuk menerima bagaimana sambutan saya tadi. Ini perlu kita terus galakan, kita dorong tumbuh kembangnya seni di Sungai Selatan ini. Sebenarnya saya katakan pada pandemi COVID 8 bulan ini sangat terasa kita tidak bisa menyediakan panggung untuk mereka berkreativitas. Tapi mudah-mudahan kalau pandemi COVID akan segera berlalu, kita akan kembali menggerakkan aktivitas seni dan budaya yang termasuk seni tari. Ya. Bertempat di Desa Mandala, Kecamatan Telaga Langsat, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Direktur Utama Bangkalsel Agus Sabarudin, Kepala Cabang Bangkalsel Kandangan Samsir, Kepala Dinas Pertanian Haji Muhammad Nur, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Haji Ahmad Mawardi melaksanakan panen raya padi unggul lokal kelompok Tani Balanti yang merupakan program kerjasama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bangkalsel. Usai panen raya bertempat di halaman kantor Camat Telaga Langsat, digelar gathering dan talk show Bangkalsel bersama para petani dan stakeholder sekaligus pencanangan Desa Mandala sebagai desa agrowisata edukasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencanangan desa agrowisata edukasi ini ditandai dengan pemukulan gong. Pada kesempatan itu turut diserahkan bantuan berupa pupuk dan benih padi unggul V16 kepada perwakilan kelompok tani Kecamatan Telaga Langsat. Hari ini kita bersama Bangkalsel dengan Pak Dirut melakukan rangkaian kegiatan. Pertama tadi panen dulu. Setelah panen kita ada gathering dengan kelompok tani, banyak hal yang bisa didiskusikan. Pertama ada paparan dari Pak Dirut. Nah, bagaimana konsep ke depan kita untuk ketahanan pangan. Pada posisi pemerintah dari Bangkalsel itu siap memfasilitasi petani kita untuk mereka bisa tumbuh dan tentu kami sebagai pemerintah daerah pertama terima kasih dulu kepada Bangkalsel yang hari ini telah memberikan dukungan untuk ketahanan pangan di seluruh desa Telaga Langsat. Apalagi ada report nanti ada prioritas baru yang akan dikembangkan. Kegiatan juga dampingnya tim teknis ya, dari orang yang praktisi pertanian, sehingga mudah-mudahan bisa merubah mindset petani kita. Tidak terus berulang seperti itu saja, sehingga ada hal yang baru yang kita harus kembangkan pada petani kita. Jangan berharap nanti acara gathering pada hari ini melakukan media mempertemukan antara pelaku pertanian kita dengan pemerintah, baik dalam ini di Kabupaten Sungai Selatan maupun melalui permodalan yang lain. Ya. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, digelar asistensi tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi pelayanan publik 2019 hingga 2020 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad, Kamis 12 November 2020 di Media Center Setda, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan asistensi ini merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi pelayanan publik 2019 hingga 2020, dilaksanakan dengan materi yang akan disampaikan narasumber yakni Koordinator Tim Evaluator Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Aris Samson, dan dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bardamaini, Kepala Bagian Organisasi Aulia Sopi Asmi, serta dinas terkait.
pelatihan bina keluarga balita, dan pelatihan pendidikan anak usia dini digelar oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan pada Kamis 12 November 2020. Pelatihan ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom yang diikuti seluruh kader PKK di kecamatan masing-masing. Melalui kegiatan pelatihan bina keluarga balita secara virtual pada hari ini, diharapkan para peserta dapat mengetahui dan melaksanakan pola asuh yang benar untuk anak balita sebagai masa tahap awal dari kehidupan seseorang. Selesai membuka kegiatan pelatihan di Pendopo Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sri Astuti memberikan 560 masker untuk pondok pesantren dalam pagar kandangan. Bantuan ini merupakan program PKK Gebrak Masker atau PKK Gerakan Bersama Pakai Masker oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah itu, Hajah Isnaniah Ahmad Fikri melanjutkan mengunjungi Desa Lok Binuang, Kecamatan Telaga Langsat, dan Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, untuk melakukan pembinaan. Desa Lok Binuang, Kecamatan Telaga Langsat, dan Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, merupakan desa binaan sebagai desa percontohan Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 sampai 2024. Turut mendampingi Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Sri Astuti, Sekretaris Tim Penggerak PKK Hajah Murziah, Ketua Pokja 1 Hajah Irma Yuliana, dan Sekretaris Pokja 4 Hajah Sri Fitriani. Dulu desa ini kami ditetapkan sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2020 sampai 2024. Jadi hari ini kami mulai membina, insya Allah seterusnya juga akan sampai 2024 kami dibina untuk bisa menjadi desa yang lebih baik untuk kegiatan PKK-nya tentunya ya, dan lain-lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad mengikuti salat Jumat pertama di tengah pandemi COVID-19 setelah dikeluarkannya himbauan bersama antara Pemkab Hulu Sungai Selatan dan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kembali melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Hidayah Kapuh pada Jumat 13 November 2020. Bupati Hulu Sungai Selatan mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan akhirnya mengizinkan kembali melaksanakan sholat Jumat maupun sholat berjamaah 5 waktu setelah beberapa bulan diberhentikan sementara karena untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tuan Guru Haji Ridwan Basri menjelaskan bahwa himbauan bersama ini dikeluarkan berdasarkan hasil rapat antara Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan praktisi kesehatan dan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lebih lanjut, Ketua MUI Hulu Sungai Selatan mengatakan kendati kondisi penyebaran COVID sudah terkendali, namun untuk mempertahankannya tetap harus dengan kedisiplinan dengan mentaati dan menerapkan protokol kesehatan, terutama 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, hari ini kita bersyukur Allah sudah bisa mulai melaksanakan salat Jumat. Kemarin telah dikeluarkan himbauan bersama lagi yang kedua dari ulama dan pemerintah daerah untuk berbagai perkembangan lainnya dikeluarkan himbauan kembali sudah bisa melaksanakan salat Jumat mulai hari ini, tapi memiliki protokol kesehatan termasuk salat 5 waktu juga yang dilanggar masjid tentang kesehatan. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus terima kasih kepada Majelis Ulama yang memberikan support dan kuat untuk kita terus mata rantai penyebaran COVID-19. Meskipun belum habis di Sungai Selatan, tapi trennya sudah mulai landai. Insya Allah ini kalau kita bisa mematuhi protokol kesehatan tidak akan ada penambahan yang signifikan.
Sekali lagi saya bersyukur, terima kasih kepada guru kita, Guru Ulama yang selama itu memberikan dukungan, memberikan wejangan kepada kita untuk mengatasi COVID-19. Terima kasih. Jadi kalau mungkin kita melihat di Masjid Al-Hidayah ini agak lambat daripada yang lain, karena sebenarnya kita memang menunggu izin resmi lah daripada yang berwenang, yaitu Satgas, terutama daripada bagian kesehatan. Jadi kita sebagaimana istirahat daripada sholat Jumat itu dimulai dengan informasi dari kesehatan, maka kita memulainya pun untuk kembali melaksanakan sholat Jumat itu berdasarkan petunjuk dari dinas kesehatan. Jadi demikianlah apa yang kita laksanakan ini memang resmi, makanya himbauannya pun kita bersama-sama daripada pemerintah Kabupaten Hulusungai Selatan bersama menjadi ulama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan menjadi contoh bagi yang lain. Sekarang memang sudah boleh dilaksanakan salat Jumat dan salat berjamaah, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Harapan kita mudah-mudahan dengan cara seperti ini tadi kita semakin cepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Gabungan Istri Wakil Rakyat atau Gatriwara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pembinaan UKM yang dikelola oleh perempuan bertempat di gedung lantai 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumat 13 November 2020. Kegiatan pembinaan UKM ini sendiri merupakan salah satu program kerja Gatriwara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.